Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana UIN Mataram yang saya hormati pula. Saya Muji Purwandi mewakili kelompok A akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Pemimpin Pendidikan yang Efektif. Latar belakang, akhir-akhir ini banyak orang membicarakan masalah krisis kepemimpinan. Orang pada zaman sekarang cenderung mementingkan diri sendiri dan tidak atau kurang peduli pada kepentingan orang lain dan kepentingan lingkungannya. Krisis kepemimpinan ini disebabkan karena makin langkanya kepedulian pada kepentingan orang banyak dan kepentingan lingkungannya. Kepemimpinan esensinya adalah pertanggungjawaban. Sekurang-kurangnya terlihat ada 3 masalah mendasar yang menandai kekurangan ini. Pertama, adanya krisis komitmen. Yang kedua, adanya krisis kredibilitas. Dan yang ketiga, masalah kebangsaan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, kepemimpinan adalah serangkaian proses mempengaruhi, menggerakkan, mendorong, dan membimbing orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Perbedaan pemimpin dan manajer. Seorang pemimpin selalu berinovasi, sementara manajer mengelola. Kemudian seorang pemimpin mengembangkan, sementara manajer memelihara. Kemudian seorang pemimpin selalu menginspirasi, sementara seorang manajer mengontrol. Selanjutnya seorang pemimpin bertanya tentang apa dan mengapa, sementara manajer bertanya tentang bagaimana dan kapan meniru. Seorang pemimpin mempunyai pandangan jangka panjang, sementara seorang manajer pandangan jangka pendek. Seorang pemimpin menentang status quo, sementara manajer memelihara status quo. Jadi kepemimpinan erat kaitannya dengan pemimpin. Begitu pula manajemen juga erat kaitannya dengan manajer. Pemimpin ialah orang yang menciptakan visi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai visi tersebut dan memperluas mereka di luar kapabilitas normalnya. Sedangkan manajer merencanakan aktivitas, mengorganisasi strukturnya yang sesuai dan mengontrol sumber daya. Manajer menghargai stabilitas, keteraturan, dan efisiensi, sementara pemimpin menghargai fleksibilitas, inovasi, dan adaptasi. Manajer sangat memperhatikan bagaimana sesuatu diselesaikan dan mereka membuatnya untuk orang-orang agar melakukan dengan baik. Pemimpin memperhatikan apa arti berbagai hal bagi orang yang berusaha agar orang menyepakati hal-hal terpenting yang harus dilakukan. Berdasarkan tabel di atas, kita menyadari bahwa manajer dan pemimpin adalah orang yang berbeda. Proses kerja dilakukan seorang pemimpin dan manajer sangat bertentangan. Namun, organisasi perlu kepemimpinan dan manajemen yang kuat untuk mendapatkan efektivitas secara optimal. Karena manajemen yang kuat saja hanya akan menciptakan birokrasi tanpa tujuan, sedangkan kepemimpinan yang kuat saja dapat menciptakan perubahan yang tidak praktis dan efisien. Sehingga seorang pemimpin dan seorang manajer yang kuat sangat dibutuhkan demi keefektifan dan keoptimalan organisasi. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai manajer. Yang pertama, merencanakan program. Seorang kepala sekolah dalam merencanakan program dengan merinci kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang akan menjalankan tugas, merencanakan kurikulum yang akan dijalankan, merencanakan kebijakan penambahan mata pelajaran bimbingan konseling dengan waktu 2 jam per minggu. Yang kedua, membuat struktur organisasi. Kepala sekolah dalam membuat struktur organisasi melibatkan orang tua murid melalui komite sekolah dan melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, memberi contoh yang baik. Seorang kepala sekolah harus selalu memberi contoh yang baik dan tenang dalam bekerja, memberi motivasi dan penghargaan terhadap personilnya, baik moral maupun material, meningkatkan kesejahteraan, mengikut sertakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam diklat-diklat, dan memotivasi guru senior agar memiliki semangat long life education. Yang terakhir, mengawasi output. Seorang kepala sekolah harus selalu mengawasi output, proses belajar mengajar, dan peserta didik, mulai dari proses penerimaan sampai
dengan peserta didik itu selesai sekolah. Sekolah efektif memiliki visi yang jelas. Yang pertama, memiliki harapan yang tinggi dan seluruh staf yakin bahwa seluruh siswa dapat berprestasi. Yang kedua, menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif dan mengkomunikasikan visi secara persisten. Yang ketiga, memantau perkembangan prestasi siswa secara berkala. Selanjutnya, mencurahkan perhatian pada pendidik agar siswa belajar dan berkarya pada materi dan keterampilan esensial. Selanjutnya, mengembangkan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Saya kira sudah cukup jelas. Selanjutnya, kepala sekolah efektif mampu meningkatkan potensi sekolah dengan menunjukkan kemampuannya dalam mengelola sekolah, guru, dan siswa sebagai komponen utama untuk mencapai tujuan sekolah. Di sini ada kriteria kepemimpinan kepala sekolah yang efektif menurut Mulyasa dalam Mulyadi sebagai berikut. 1. Mampu memperdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. Yang kedua, dapat menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat, sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. Yang keempat, berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai di sekolah. Yang kelima, mampu bekerja dengan tim manajemen sekolah. Dan yang terakhir, berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah. Jadi, tujuan utama kepemimpinan pendidikan adalah kepemimpinan kepala sekolah berfungsi mewujudkan tujuan pendidikan nasional, mewujudkan standar kompetensi lulusan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Dampak kepemimpinan efektif. Yang pertama, yaitu meningkatkan semangat kerja guru. Yang kedua, meningkatkan kinerja guru. Yang ketiga, meningkatkan keefektifan kerja tim guru. Dan yang keempat, terakhir, meningkatkan prestasi belajar siswa. Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah manajemen yang kuat saja hanya akan menciptakan birokrasi tanpa tujuan, sedangkan kepemimpinan yang kuat saja dapat menciptakan perubahan yang tidak praktis dan efisien. Sehingga seorang pemimpin dan seorang manajer yang kuat sangat dibutuhkan demi keefektifan dan keoptimalan organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon masukan, arahan, dan diskusi bersama rekan-rekan mahasiswa dan mohon arahan dari Bapak dosen. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.